Selamat datang di SMKN 1 Bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Saridi SPD, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 3 Universitas Pendidikan Ganesha Bali, dengan nomor induk mahasiswa 273481339. Unit kerja SMKN 1 Bayan Lombok Utara NTB. Waktu uji kinerja 4 Maret tahun 2024 dengan materi larutan asam basa dengan model pembelajaran PBL. Berikut video kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Terima kasih. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Minumnya apa tadi? Air minum. Orang dasar yang maksudnya? Ya baik. Jadi pada hari ini kita akan belajar. Jadi sebelum belajar, biar mendapatkan ilmu yang barokah, kita berdoa dulu ya. Nanti ketua kelas Arya akan memimpin doa ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Jadi sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Pak Guru akan cek absensinya dulu ya. Ini kelas 10 TKJ ya. Nanti yang Pak Guru panggil namanya, tolong diangkat tangannya ya. Atma, Arsya, Arya Agus Junata, Hadir. Supendi, Hadir. Alhamdulillah semuanya masuk ya. Meskipun tadi pagi hujan, kalian sangat luar biasa sekali bisa masuk pada hari ini ya. Hari ini kita akan mulai belajar ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar. Jadi untuk materi kita hari ini apa anak-anak? Larutan asam basa ya. Sudah belajar waktu SMP ini? Belum ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu larutan asam dan larutan basa ya. Pak Guru tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu kemarin? Saya. Ya silakan Arya. Larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, jadi materi sebelum itu jangan lupakan ya, karena materi sebelum itu menjadi prasyarat untuk kita belajar pada hari ini. Ya. Baik, kita akan mulai ya. Perhatikan depan ya. Ini gambar apa ini? 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 Durian. Ini? Jeruk. Rasanya seperti apa ini? Yang pahit? Pahit. Nah, ini? Asam. Kalau durian? Manis. Kalau jeruk? Manis. Nah, itu buah-buahannya. Kenapa? Karena perlu tanya, kenapa kok buah-buahan itu ada yang rasanya manis, pahit dan asam? Kenapa kira-kira? Belum tahu ya. Nah, kita cari jawabannya bersama-sama ya. Nah, terkait materi kita hari ini larutan asam dan basa. Menurut kalian ini yang pare ini asam atau basa? Asam. Ini? Asam. Durian? Basa. Jeruk? Asam. Ya, jawabannya ada yang asam, ada yang basa, ada yang basa, ada yang asam ya. Kita cari jawabannya bersama ya. Ini gambar apa ini? Ronda, ratu rumput. Ini? 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 Alkohol. Ya, tadi kalian mengatakan untuk mengetahui dia asam dan basa itu dicicipi ya. Siapa yang mencicipi ini? Nah, selamanya dicicipi ya. Kalau racun cicipi kan bahaya ini ya. Nanti ada alatnya ya. Kita pakai alat ukur nanti untuk mengetahui dia asam atau basa ya.
Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ingin kita capai adalah yang pertama itu peserta didik mampu menjelaskan pengertian larutan asam basa menurut Arrhenius dengan benar, ya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan larutan yang bersifat asam dan basa dengan mengamati hubungan sekitar minimal 6, ya. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan larutan asam, larutan basa, dan netral dengan menggunakan kertas lakmus dengan benar. Nah, ini pakai kamus untuk mengetahui asam dan basa, ya. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan pH larutan menggunakan pH meter, ya, dengan tepat. Ini alatnya pH meter nanti, ya. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis larutan yang bersifat asam basa kuat dan asam basa lemah berdasarkan pH yang dimiliki, ya. Nah, kemudian untuk model pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah model problem reasoning atau PPL, ya. Jadi ada permasalahan yang harus kalian selesaikan dikaitkan dengan materi kita pada hari ini, ya, secara kontekstual, ya. Kemudian untuk penilaiannya yang pertama itu ada pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran ada tes, ya. Kemudian ada nilai kinerja FPD, praktek nanti presentasi juga, ya. Kemudian penilaian sikap. Jadi perlu harapkan kalian serius nanti, ya. Nah, ini anak-anak ada video permasalahannya yang kalian harus simak, ya. Nanti dari video permasalahan ini untuk mendapatkan permasalahan yang kalian selesaikan, ya, disimak videonya dengan baik, ya. Sebagian dada seringkali dikaitkan dengan penyakit jantung. Tetapi tahukah kalian bahwa rasa sakit di bagian ini tidak selalu berkaitan dengan serangan jantung? Ini adalah suatu penyakit yang saat ini menjadi tren di tengah masyarakat kita, yang juga termasuk kelompok penyakit akibat asam lambung, acid related disease, ya, NIGA. Jadi ada suatu keadaan di mana pasien tersebut, ya, merasakan panas dada seperti terbakar dan mulutnya pahit, dan ini terjadi karena memang adanya isi lambung itu yang balik arah dari lambung ke kerongkongan. Nah, kondisi ini, ya, jadi kondisi ini sebenarnya bisa kita cegah. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Pertama adalah kita menghindari makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung, ya, seperti misalnya makanan mengandung kafein, yang utama. Kemudian kita juga menghindari makanan-makanan yang menyebabkan pengosongan lambung, ya, menjadi terlambat, atau adanya pelemahan klep pada antara kerongkongan dan lambung kita. Jadi seperti misalnya makanan mengandung coklat dan keju. Nah, kemudian juga di satu sisi gaya hidup misalnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang habis makan langsung tidur misalnya, itu pun juga akan menginjus, ya, terjadinya reflux tersebut, ya, balik arah tersebut. Dan kemudian juga kegemukan, ya, kegemukan juga akan, ya, menyebabkan reflux itu juga mudah terjadi. Dan satu lagi tentu aktivitas olahraga, jadi olahraga mesti teratur. Nah, konsumsi alkohol harus dikurangi dan juga konsumsi rokok harus dikurangi. Jadi ini kondisi-kondisi yang bagaimana kita bisa mencegah agar GERD kita itu tidak kambuh dan GERD itu bisa terkendali dan kita bisa terbebas dari GERD kita. Oh, jadi penyakit GERD ini diakibatkan oleh asam lambung yang berbalik arah dari lambung ke kerongkongan, ya. Lalu bagaimana cara mengatasi GERD saat menyerang penderitanya? Prinsipnya di dalam menangani pasien-pasien dengan permasalahan lambung ini ada dua hal. Pertama adalah memang perubahan gaya hidup. Tadi, ya, jadi harusnya dia mengurangi konsumsi yang meningkatkan produksi asam lambung seperti tadi kafein, itu harus dihindari. Kemudian juga bahwa faktor stres, ya, itu juga bisa menyebabkan kecemasan, itu menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Jadi dia harus pengendalian diri. Ya, kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa dia harus mengontrol berat badan kita. Jadi ini hal-hal yang memang harus diperhatikan, ya, gaya hidup ini, ya. Kemudian juga tentu obat-obatan. Ya, obat-obatan adalah obat-obatan untuk mengurangi produksi asam lambung. Nah, jadi dengan gaya hidup, kemudian dengan menurunkan dengan menggunakan obat-obat untuk menurunkan produksi asam lambung, dan yang terpenting juga harus diketahui oleh masyarakat, biasanya kita butuh waktu juga untuk menekan produksi asam lambung tersebut.
Artinya apa? Pengobatan itu harus jangka panjang, ya paling tidak itu sekitar 6-8 minggu. Ya, nah biasanya pasien itu berasa 2 minggu sudah enak, dia nggak kontrol lagi ke dokter, jangan. Karena untuk menekan benar-benar produksi asam lambung yang benar-benar untuk proses penyembuhan dari penyakit asam lambung kita itu membutuhkan waktu paling tidak 6-8 minggu. Di warung dan toko-toko obat sekitar, banyak sekali tersedia obat dalam bentuk sirup untuk mengatasi asam lambung. Apakah obat-obatan ini efektif untuk menyembuhkan penderita GERD, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat obat-obat untuk mengatasi permasalahan lambung kita, ini memang bermacam-macam. Jadi pertama adalah obat yang sifatnya untuk menetralkan asam lambung. Jadi itu seperti yang antasida. Nah, antasida ini memang ada bentuk sirup. Nah, ketika saya tanyakan kepada pasien, ya kadang-kadang pasien yang maunya yang tablet atau yang sirup. Tapi sekali lagi itu sifatnya hanya sesaat saja. Jadi ketika asam lambung tinggi, kita minum obat-obat yang mengandung antasida itu baik bentuk tablet maupun sirup, dan bisa dinetralkan. Jadi pasien itu lebih nyaman, agak nyaman saat itu. Nah, kemudian ada lagi obat yang memang sifatnya melapisi dinding lambung, ya itu namanya sukrafat. Ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya sirup. Itu pun juga kerjanya hanya pelapis. Nah, yang utama justru adalah obat-obat yang bekerjanya untuk menekan produksi asam lambung. Ya, seperti dulu ada kelompok obat yang disebut ranitidin. Nah, sekarang ada obat yang lebih kuat lagi, yang juga kita bilang obat penghambat pompa proton, yaitu seperti omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, rabeprazol. Nah, ini termasuk kelompok-kelompok obat yang menekan produksi asam lambung. Baik anak-anak, jadi tugas kalian pada hari ini adalah membantu penderita asam lambung tersebut, ya, untuk mengelompokkan beberapa makanan atau minuman yang disarankan untuk mereka konsumsi. Paham Pak Guru? Paham. Ya, nanti ya dicari ya makanan apa saja, minuman apa saja yang diperbolehkan untuk asam lambung tersebut. Ya? Ya. Nah, sekarang bubar membentuk kelompok ya, seperti nama-nama yang sudah Pak Guru kirimkan kemarin ya. Sekarang silakan bubar membentuk kelompok. Mejanya. Baik anak-anak, Pak Guru akan bagikan untuk LKPD yang kalian harus kerjakan ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 ya. Sekarang yang belum kelompok 3 ya. Silakan dipegang LKPD-nya. Baik anak-anak, tolong dibuka LKPD-nya. Pak Guru akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya ya. Yang pertama di situ ada kolom pertama itu kalian isi informasi yang kalian dapat dari video ya, di kolom pertama. Kemudian kolom kedua itu diisi rumusan masalah di situ ya. Rumusan masalah diisi di situ. Kemudian kolom ketiga itu ada hipotesis ya. Hipotesisnya kalian tuliskan di situ nanti dengan mencari referensi di internet ya. Kemudian kolom keempat tuh di situ cara kerja ya. Jadi kalian tulis cara kerja, prosedur kerja untuk prakteknya ya. Bisa anak-anak paham maksud Pak Guru? Paham. Ya, Pak Guru beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan. Informasi yang kamu peroleh dari video. Tadi video pertama kan permasalahannya GERD atau asam lambung. Nah, tulis di situ ya, tulis ya. Tuh ya, paham? Kemudian yang kolom kedua, untuk kolom yang kedua sudah paham juga isinya? Nah, yang kolom kedua ini, kolom kedua ya itu. Nah, di situ di kolom pertama kan asam lambung ya. Di kolom kedua itu senyawa apa ya, senyawa apa kamu cari ya, googling ya, senyawa apa di situ kandungan asam lambung itu, zat kimianya apa ya, apalagi ya.
orang mengisi ini. Ya, akan dicari ya. Tulis informasinya ya. Ya, informasi dari video itu kamu dari video pertama ini kan ada asam lambung, itu kan informasinya ditulis. Dari situ ada apa lagi? Tadi yang diminum apa itu tadi? Obat antasida, ditulis antasida. Cari senyawa yang ada di antasida itu apa? Enggak, tinggal di googling, kan? Itu ya, antasida. Apa lagi? Ya, antasida. Udah di antasida itu zat apa, senyawa apa yang ada ya, tinggal di nah, ini kan jadi googling ini ya. Sudah. Apa yang kalian lakukan? Ya, ditulis semuanya ya. Ya. Ada tubuh itu di sini. Kalau sebenarnya ini apa menyebabkan asam lambung, misalnya asam lambung itu apa, kandungannya, buat ini pertanyaan. Di situ kan kamu dapat tadi obat mah, ya atau antasida, ya. Apa yang terdapat kandungannya dalam antasida tersebut, ya kamu tulis untuk pertanyaan. Ya silahkan. Nah ini sesuai dengan yang ini ya. Sesuai dengan ini. Ditulis. Pertama kan yang membawa apa ini? Asam Jawa. Nah ini ditulis jeruk. Ya jeruk semuanya ditulis. Ya. Paham? Ya silakan lanjutkan kalau paham. Ya tulis cara kerjanya apa? Pertama, kedua, ketiga sampai selesai. Ya. Paham? Ya silakan tulis cara kerjanya. Cara kerjanya ini coba Pak Guru cek dulu. Cara kerja teladan bahan kelompok 1 sudah bagus. Kemudian untuk kelompok 2 coba Pak Guru lihat cara kerjanya. Ya sudah bagus, tinggal udah ini merapikan, ambil kertas kosong untuk namanya nanti nama larutan kertas kosong ya. Yang ini juga ada semuanya. Ini kertas kosong untuk tulis nanti nama-namanya ya. Tulis namanya di sini ya. Kelompok 3 ambil. Ini hierarki. Langsung lupa. Ya, langsung lupa. Kopi. Siapa mau kopi nih? Ya. Kopi lupa. Sedikit. Oh. Ya. Kopi kerjasama nak. Kopi. Hierarki ya. Ini dibuka, nah jeruknya diambil airnya dari kamu enggak. Satu, tiga pakai tempatnya ini. Ya, siapkan terus. Ya, taruh di sini ya. Ya. Sudah ini? Nah, ini ambil. Pak, 3 begini, Pak. Bukan, digerus satu-satu. Lainkan tempatnya. Mereknya kan lain tuh. Ya, mereknya ini juga. Ya. Silakan digerus taruh situ. Ya. Lainkan.
perhatikan dulu anak-anak ya, sebelum kalian praktek alat dan bahannya sudah kalian persiapkan dengan bagus itu ya. Jadi yang pertama nanti biar hasilnya valid, kalian ukur dulu menggunakan kertas lakmus itu ya, karena ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah di situ kalian bisa tahu mana yang asam, mana yang basah, dipisahkan ya. Nanti kemudian nanti yang kedua ukur pH-nya ya, menggunakan pH meter ini ya. Tadi teman kalian Rizky sudah ini ya, sudah distandarkan ini ya. Di sini Pak Guru kasih kode ya, ada kode A, ada kode B ya. Yang A itu asam, untuk mengukur asam nanti ya. Kemudian yang B itu untuk mengukur basah, biar hasilnya akurat nanti ya. Jangan dicampur, nanti kalau dicampur nanti hasilnya tidak bagus ya. Nah sekarang silahkan mulai ukur menggunakan kertas lakmusnya dulu ya. Barutannya silahkan. Apa ini? Air hati, celupkan lakmus merahnya dulu ya. Satu-satu, nah yang merah dulu, yang merah celupkan. Ya, celupkan hasilnya seperti apa. Lamaan dulu, lamaan. Nah, kalau sudah taruh di situ, ya, paham? Nah, sekarang yang biru, celupkan yang biru. Apa yang terjadi? Santai, jangan gemeteran. Dideretkan. Nah, merah dulu baru biru. Asam. Ini salah satu. Nah, ini apa ini? Deterjen. Tulis dulu. Asam itu bahasa di merah. Biru merah. Ya, sudah mau cek semua nih. Apa yang mau tulis pertama dulu? Oke, yang dibuka dulu. Jeruk kan? Jambu mate. Jambu mete. Wah, musimnya apa? Ada yang cari musimnya ini jangan lupa. Merah tetap merah. Bukan kuahnya kamu cari tadi, cabut deh, merah tetap merah. Hanam biru udah biru udah apa? Masa nang tahu. Merah. Asam klorida itu ditambah dengan andesida, diukur ya, berapa pH-nya, berubah berapa, jadi berapa itu. Berapa? Tulis. Di sini. Berdiri. Langsung agak cepat ya. Ya. Nah, tadi kalian sudah melakukan praktikum atau percobaan ya. Sekarang tugas kalian adalah presentasi ke depan ya.
Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasilnya duluan? Oh, silakan kelompok 1, maju. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama dibacakan oleh teman kami Arya di peserta. Rumusan masalah. 1. Mengapa bisa terjadi mah? 2. Asam lambung mengandung senyawa apa? 3. Kira-kira sifat jeruk dan obat mah apa? 4. Bagaimana cara mengetahui jeruk itu asam dan obat mah itu basa? 5. Mengapa kafein bisa memicu asam lambung? Kedua, Eka hipotesis. Hipotesis, apabila pH 1 larutan kurang dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Apabila pH 1 larutan sama dengan 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Dan jika apabila pH 1 larutan lebih dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Rizky, makanan yang tidak disarankan. Makanan yang tidak boleh disarankan oleh penderita asam lambung: alkohol, cabai, jeruk, sama kopi. Dan Haryadi, makanan yang disarankan. Makanan yang disarankan oleh penderita asam lambung: apel, semangka, pisang, pepaya. Berikutnya kesimpulan yang akan dibacakan Arya. Berdasarkan hasil eksplorasi masalah dan percobaan larutan asam basa, maka dapat kami sampaikan: 1. Larutan asam: asam jawa, jeruk, air aki, asam cuka, alkohol, dan kopi. Larutan basa: pasta gigi, sabun, natrium pisang, oksida, obat mah. Asam kuat: asam jawa, asam klorida, dan air aki zur. Asam lemah: jeruk, pisang, dan asam cuka. Basa kuat: obat mah. Basa lemah: pasta gigi dan air sabun dan pisang. Mah disebabkan oleh asam lambung. Oleh meningkatnya asam lambung disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang berkarakteristik asam yang kuat yang memicu kenaikan asam lambung naik. Senyawa yang terdapat pada asam lambung adalah asam klorida atau HCl. Sehingga disarankan menghindari konsumsi makanan yang bersifat asam yang tinggi seperti jeruk. Disarankan konsumsi makanan yang bersifat asamnya rendah seperti pisang dan pepaya. Obat mah seperti antasida mengandung magnesium hidroksida yang bersifat basa kuat sebagai obat mah. Baik, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Mengapa kopi tidak disarankan untuk penderita asam lambung? Saya akan menjawab. Kopi bersifat asam dan mengandung kafein yang bisa meningkatkan asam lambung. Ada lagi? Saya. Kelompok 2, silakan. Bagaimana kalian membuktikan kalau obat mah bisa menurunkan keasaman? Saya akan menjawab lagi. Dari hasil percobaan tadi, HCl yang memiliki pH 2 setelah ditambahkan obat mah seperti antasida pH-nya menjadi 4. Ini artinya kekuatan asam menurun pada larutan HCl tersebut. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sangat luar biasa, diberikan tepuk tangan dulu. Baik, tadi kelompok 1 maju, sekarang kelompok siapa yang mau maju?
Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3 maju ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Arsia. Rumusan masalah. 1. Mengapa bisa terjadi mah? 2. Asam lambung mengandung senyawa apa? 3. Kira-kira sifat jeruk dan obat mah apa? 4. Bagaimana cara mengetahui jeruk itu asam dan obat mah itu basa? 5. Mengapa kafein bisa memicu asam lambung? Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nurhaini. Baik, saya akan membacakan tentang hipotesis. Apabila pH suatu larutan kurang dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Apabila pH suatu larutan sama dengan 7, maka larutan tersebut bersifat netral. Dan jika apabila pH suatu larutan lebih dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Selanjutnya Supendi yang akan membacakan makanan yang disarankan dan tidak disarankan. Makanan yang disarankan untuk penderita asam lambung adalah pisang, pepaya, apel, dan anggur. Dan makanan yang tidak disarankan untuk penderita asam lambung adalah alkohol, cabai, jeruk, dan kopi. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh Ari. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan hasil eksplorasi masalah dan percobaan larutan asam basa, maka dapat kami sampaikan hasil kami. Larutan asam, asam jawa, jeruk, air aki, asam cuka, alkohol, dan kopi. Larutan basa, pasta gigi, sabun, natrium pisang, oksida, obat mah. Asam kuat, asam jawa, asam klorida, dan air aki, zur. Asam lemah, jeruk, pisang, dan asam cuka. Basa kuat, obat mah. Basa lemah, pasta gigi, dan air sabun dan pisang. Mah disebabkan oleh asam lambung oleh meningkatkannya. Asam lambung disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang berkarakteristik asam yang kuat memicu kenaikan asam lambung naik. Senyawa terdapat pada asam lambung adalah asam klorida HCl. Sehingga disarankan menghindari konsumsi makanan yang bersifat asam. Yang tinggi seperti jeruk disarankan konsumsi makanan yang bersifat asamnya rendah seperti pisang dan pepaya. Obat mah seperti antasida mengandung magnesium hidroksida yang bersifat basa kuat sebagai obat mah. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silakan kelompok 2. Satu tanya ya. Solusi apa yang diberikan kepada penderita asam lambung? Baik, saya akan menjawab. Disarankan mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan asam yang rendah seperti pisang, pepaya, apel, dan anggur. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, silakan. Mengapa ketika kita terlambat makan bisa menyebabkan mah? Baik, saya akan menjawab. Terjadi pengosongan lambung. Tidak ada makanan yang diolah sehingga terjadi peningkatan asam lambung menyebabkan mah. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sangat luar biasa, diberi tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita refleksi kembali, review ulang apa yang kita pelajari tadi ya. Dikuatkan lagi ya. Siapa yang masih ingat alat untuk mengukur larutan asam dan basa? Saya Pak. Silakan dulu. Kertas lakmus dan pH meter. pH meter, kertas lakmus dan pH meter. Berapa pH-nya kalau asam, basa, dan netral itu berapa? Saya Pak. Silakan Arya. pH asam 6 ke bawah, pH Ya. netral 7, pH basa 8 sampai 14. Ya betul sekali. Siapa yang masih ingat contoh larutan asam? Saya. Ya silakan. Ada asam jawa dan jeruk. Ya asam jawa dan jeruk. Kalau yang basa siapa ingat? Saya. Ya silakan. Pasta gigi, air sabun, natrium oksida. Kalau yang asam kuat? Saya. Ya silakan Ben. Terapi. Eraki. Yang asam lemah?
Silakan, Ren. Alkohol, pisang, dan asam cuka. Ya, itu ya. Baik anak-anak, sekarang saatnya kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Siapa yang mau membantu Pak Guru untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan Arya. Asam adalah senyawa yang dapat melepas ion hidrogen jika dilarutkan dalam air. Basa adalah senyawa yang dapat melepas ion hidroksida jika dilarutkan dalam air. Ya, luar biasa lagi. Siapa lagi? Saya, Pak. Silakan Nur. Contoh larutan asam: asam klorida, asam cuka, asam sulfat, asam sitrat pada jeruk. Contoh larutan basa: obat emah mengandung magnesium hidroksida, natrium oksida, air sabun, pasta gigi. Siapa lagi? Ada lagi? Ya, Pak. Silakan Arni. Asam memiliki pH yaitu 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Semakin rendah nilai pH yang dimiliki oleh suatu zat, maka tingkat keasamannya semakin tinggi. Netral memiliki pH yaitu 7 dan basa rentang pH adalah 8 sampai 14. Semakin tinggi nilai pH yang dimiliki suatu zat, maka semakin kuat. Ya, siapa lagi? Bagus sekali. Siapa lagi? Suatu asam digolongkan sebagai asam kuat jika memiliki nilai pH yang sangat rendah. Jika nilai pH larutan sekitar 3-6, maka larutan tersebut digolongkan larutan asam lemah. Larutan basa digolongkan sebagai basa kuat jika nilai pH tinggi dan memiliki daya hantar listrik yang kuat. Jika nilai pH sekitar 8-12 dan bersifat elektrolit lemah, maka digolongkan sebagai basa lemah. Oke, sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik anak-anak, berikutnya Pak Guru akan berikan kalian tes berbasis Google Form, ya. Atau kalian bisa menyekian barcode yang ada di LKPD untuk mengerjakan soal evaluasinya. Sekarang silahkan ambil HP-nya langsung scan, atau bisa mengecek link di grup kita untuk mengerjakan. Silahkan buka HP-nya, silahkan dikerjakan. Silahkan semuanya buka HP-nya, angkat di atas meja untuk kerjakan. Nah, untuk tes formatifnya di situ langsung silahkan dikerjakan ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Setelah dikerjakan jangan lupa dikirim ya. Dan nilainya langsung masuk nanti. Dibaca dulu dengan teliti, pelan-pelan, baru dijawab ya. Tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Berikutnya Pak Guru akan menyampaikan materi yang akan kita bahas minggu depan, ya, yaitu teori asam menurut Bronsted teori, ya. Kemudian nanti kita juga akan membuat pupuk tolumit, ya. Ya, Nana ya. Ya. Demikian untuk pelajaran kita pada hari ini. Tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Saya persilahkan ketua kelas untuk menyiapkan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan Ibu. Siap.